Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahwali ahli nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah i'tikaf. Ma huwa i'tikaf? Apa itu i'tikaf? I'tikaf lughatan secara bahasa, secara etimologi, i'tikaf adalah ya dalam bahasa Arab al-muqtu fil masjid li ibadatillah min syakhsin makhsus bi sifatin makhsusah. Ya. Apa itu i'tikaf? I'tikaf adalah Al-muqas itu adalah menetap di masjid li ibadatillah untuk beribadah kepada Allah. Ya, ibadah kepada Allah apa saja? Mulai dari zikir kepada Allah, tilawatul Quran, ya, mulai tilawat Quran, zikir kepada Allah dan melaksanakan salat-salat sunnah, juga salat tahajud dan lain sebagainya, salat-salat sunnah rawatib yang lain juga. Ya, insyaksan makhsus dari seorang tertentu, maksudnya dari kalangan kaum muslimin, baik itu muslimin ataupun muslimah. Disifatin makhsus dengan ya tata cara tertentu. Tata caranya apa? Nah, berikutnya tata caranya. Di antara tata caranya kembali ke rukunnya. Rukunnya apa saja? Yang pertama al-awwal, awal mu'takif. Ya, orang yang bertikaf itu. As-sani, yang kedua adalah an-niyah. Atau kita balik, yang pertama otomatis al-awwal an-niyah. Ya, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Semua amal itu ada niatnya. Itu pun yang pertama. Yang kedua tadi mu'takif, yaitu orang yang beriktikaf. Wasalis, yang ketiga adalah al-mu'takaf fi, yang diiktikafi padanya. Maksudnya apa? Yang diiktikafi itu apa? Adalah lokasi yang diiktikafi atau tempat yang diiktikafi. Maksudnya apa? Masjid. Ulangi, yang pertama tadi adalah an-niyat, yang kedua adalah mu'takif, orang yang beriktikaf, yang keempat adalah yang diiktikafi padanya. Kemudian berikutnya, lantas apa sih dalil yang menghasungkan atau yang mengenalkan tentang iktikaf? Kita bisa melihat dari surat Al-Baqarah ayat 187. Kalau saya 187. Terus yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Al-ayah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian hai kaum muslimin tubashiruhunna, gauli mereka, ya, mencampuri istri-istri kalian. Wa antum aakifuna fil masajid, dan padahal atau kalian dalam keadaan sedang akifuna fil masajid, yang iktikaf di masjid. Nah, di sini ada lafaz akifuna fil masajid, iktikaf di masjid. Itu kenalan atau dalil yang mengenalkan tentang iktikaf. Wasani dalil, yaitu yang kedua adalah dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahia, apa itu? Apa itu? Disebutkan bahwasanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asral awakhir Ramadan min Ramadan atau kama qila. Disebutkan bahwasanya di sebuah hadis bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu iktikaf ya di 10 hari terakhir, dari bulan Ramadan. Itu. Nah, lantas apalagi yang berkaitan dengan iktikaf? Hukum dari iktikaf, perlu kita ketahui bahwasanya hukum dari iktikaf adalah sunnah. Ya, sunnah. Hal ini berklibat kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada atau man ahabba ayya'takifa fil masjid falya'takif. Barang siapa yang ingin beriktikaf di masjid, ya, silahkan dia beriktikaf. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ini yang menunjukkan bahwasanya iktikaf itu adalah sunnah. Di sabda ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mencari malam Ramadan, ya, mencari malam Lailatul Qadar di syahr Ramadan, di bulan Ramadan. Ya, di asyril awakhir, di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau mencari Lailatul Qadar.
Ya mentari Masya Allah kebaikan min khair alfi syahr. 1000 ya kebaikan yang lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Itu tadi. Nah, lantas beliau bersabda kepada para sahabatnya tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya man habba ayya'takif fil masjid falya'takif. Barang siapa yang ingin beriktikaf di masjid, silakan dia beriktikaf. Di sini kata-kata falya'takif di sini, silakan. Monggo. Yang beriktikaf silakan. Tadi kalau yang tidak mau ya tidak apa-apa, tidak berdosa. Ini menunjukkan bahwasanya hukum itikaf itu adalah sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas sebenarnya tujuannya apa sih dari itikaf itu? Ya, lantas apa saja amalan yang dilakukan saat itikaf? Ya, perlu kita ketahui amalan apa saja yang perlu dilakukan saat itikaf. Jelas yang namanya itikaf itu adalah at-taqarrub ilallah Ta'ala. Ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan amalin sholihat, ibadat, dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan amal-amal soleh, zikir, baca Al-Quran, ya, sholat sunnah rawatib, dan amal-amal soleh yang lain, tadabur ilm juga masuk sebagainya. Lantas apa saja yang bisa didapat ketika iktikaf? Otomatis jelas sekali ya, kembali ke hujjah umum bahwasanya barang siapa yang beriktikaf kepada Allah dia pasti akan mendapatkan pahala yang melimpah ruah. Ya, mengikuti sunnah Nabi pasti akan mendapatkan pahala. Yang kedua, insya Allah dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Masya Allah, subhanallah. Jadi intinya ayuhal muslimun, iktikaf itu adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sunnah, yang namanya sunnah boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi kalau sunnah ya mari kita jalankan. Masya Allah banyak sekali dampak positifnya, pahalanya, dan pasti kita dijamin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Masya Allah luar biasa sekali. Apakah kita tidak mau berpikir sejenak, Masya Allah, dibalik rahasia atau dampak positif dibalik iktikaf tersebut. Ma'asyiral muslimin arsadakumullah, jelas dari semuanya yang saya sampaikan tadi, sekiranya kalau kita kembali secara umum, secara global, kalau kita mengaku beriman, kalau kita mengaku Islam, ya jangan hanya di lisan saja, jangan hanya di mulut saja. Ngaku iman, ngaku Islam, tapi Masya Allah, sunnah-sunnah Nabi Muhammad tidak tahu. Al-Quran, ajaran Al-Quran ramudeng, hadis-hadis tidak tahu. Iktikaf saja tidak tahu, tidak mau, tidak pernah. Ya, iman apa jenenge, Islam apa jenenge? Ngakune iman, ngakune Islam. Padahal yang namanya iman antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Orang siapa yang beriman kepada Allah, tentunya dia itu beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul, kepada Rasulullah, ya. Kemudian beriman kepada hari akhir, ya, yaumil akhir, beriman kepada qada dan qadar. Bukan hanya di lisan saja imannya, tapi juga dengan mengamalkannya. Bagaimana tatkala dia beriman kepada Rasul, dia beriman bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Otomatis dia juga mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah semampu dia. Jangan hanya di lisan saja. Kamu cinta kepada Nabi Muhammad? Iya. Kamu yakin kepada Nabi Muhammad? Iya. Tapi Masya Allah, lah kok kelakuannya na'udzubillah min syarri dzalik malah seleweng, malah mengikuti artis-artis. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min syarri dzalik. Ya, malah mengikuti ajaran-ajaran setan. Na'udzubillah min syarri dzalik. Dan juga barang siapa yang mengaku Islam, ya tentunya dia jelas mengetahui ya yang namanya Islam. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, al-Islam apa? Al-Islam anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang namanya Islam adalah bersyahadat kepada Allah, juga bersyahadat kepada Nabi Muhammad bahwasanya Muhammad itu Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, iman kepada Nabi Muhammad juga bukan hanya di lisan tok, jangan ngomong tok, tapi juga dilakoni. Apa perintah Nabi Muhammad? Ya dijalankan semampunya. Yang laki-laki dikon amal soleh, Yang perempuan bagaimana ya tatkala dia itu di rumah, ya bagaimana tatkala dia bersosial dengan ya masyarakat umum, pakaiannya bagaimana, harus jilbaban dan bagaimana. Bolehkah kalau keluar itu tidak pakai jilbab? Masya Allah, naudzubillah min syarri dzalik. Ya, perlu diperhatikan, jangan hanya di lisan saja. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ngaku iman, ngaku Islam, tapi Masya Allah kelakuannya sangat jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, berarti dia sama saja bohong, dusta. Termasuk dia percaya adanya iktikaf, tapi Masya Allah rung tahu iktikaf babar belas. Waduh,
Ya tanda tanya. Nanti bisa masuk ke dalam ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang aku beriman, lima taqulun, kenapa kalian ngomong malah taf'alun, apa yang tidak akan kalian ucapkan. Ngomong tok tapi ya tidak pernah melakoni. Astagfirullahaladzim. Hati nanti bisa masuk ke golongan orang-orang yang dus. Camkan hal ini baik-baik. Mari kita ikuti sunnah Rasulullah SAW. Toh kembalinya kepada diri kita masing-masing. Kalau kita yakin itikaf itu sunnah, ya kita jalankan semampunya. Kalau kita yakin bahwasanya Allah adalah Tuhan kita, ya kita turuti perintah-perintah Allah semampu kita dan menjauhi larangan-larangan Allah tanpa terkecuali. Dan kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, ya kita jalankan sunnah-sunnah beliau semampu kita. Baik, saya kira cukup. Al'afu minkum, astaghfirullahaladzim. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.